Shalom, terima kasih pemusik, terima kasih pemuji. Shalom yang onsite maupun yang streaming, yang online. Ya, puji Tuhan, kita patut bersyukur, tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang baru, ya. Bulan Agustus, tidak terasa ya. Udah masuk bulan Agustus, sebentar lagi udah mau Natalan lagi. Biasanya beberapa gereja kalau bulan-bulan Agustus ini sudah mulai sibuk dan disibukkan dengan rapat-rapat Natal, persiapan Natal dan yang lain-lainnya. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk diingatkan kembali, kita memberi diri kita untuk diingatkan kembali. Karena kita ini punya penyakit turunan ya, manusia itu punya penyakit turunan. Mau usia tua, mau usia muda, penyakit ini tetap ada gitu loh. Apa itu? Lupa. Nah, tema yang diberikan kepada saya yang akan kita bersama-sama pelajari sore hari ini bicara tema tentang kalau biasanya mendekati hari-hari Paskah, betul ya? Hari-hari Paskah pasti kita akan membahas tentang pengampunan, tentang penebusan, tapi sekali lagi permasalahannya kita nggak bisa pungkiri, kita manusia yang penuh dengan kealfaan, kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, dan kita manusia yang kadang-kadang seringkali dalam hidup kita suka lupa. Maka kita perlu diingatkan kembali. Tapi satu hal yang saya percaya, pengampunan dan penebusan Kristus itu ajaib. Amin. Amin. Nah, sebetulnya bukan pengampunan dan penebusan dulu, tapi penebusan dan pengampunan. Itu urutannya betul seperti itu. Ya. Nah, coba kita bersama-sama yuk. Kita akan masuk lebih dalam lagi, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita pelajari apa yang diharapkan oleh Yesus ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib bagi kita semua. Saya percaya sekali bukan bicara masalah misi keselamatan atau bicara tentang keselamatan yang kita terima pada waktu kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tapi ternyata ada hal yang lainnya yang mau kita pelajari pada kesempatan sore hari ini dibalik daripada penebusan dan pengampunan Kristus atas hidup kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang 18 saya akan menyingkir sedikit supaya yang onsite bisa membaca. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Katakan dengan saya, ditebus. Ya, dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari apa? Nenek moyangmu. Ya, perhatikan baik, yang kamu warisi dari nenek moyang kita. Kita tahu ada istilah yang namanya kutuk turunan. Seringkali kita kalau ada bayi baru lahir, baby baru lahir, kita berkata dengan istilah gini, waduh bayi yang tidak berdosa. Ya, ini kan orang awam selalu berkata seperti itu. Bayi yang baru lahir itu bayi yang tidak berdosa. Tapi sebetulnya kalau bicara tentang area kerohanian, mereka yang lahir walaupun mereka belum bisa berbuat dosa, tapi mereka sudah membawa yang namanya kutuk turunan. Ya, nah kita harus ditebus dari semuanya itu. Ya, siapa yang nebus? Yesus Kristus. Ya, nah bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kenapa perak dan emas? Karena pada masa itu perak dan emas adalah ukuran untuk jual beli. Perak dan emas adalah ukuran untuk kekayaan. Perak dan emas ukuran untuk kuasa. Ya, jadi seberapa banyak emas, seberapa banyak perak yang dimiliki ternyata nggak bisa membuat diri kita ditebus. Makanya bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Kita tahu, Bapak Ibu sudah tahu, kita sudah pelajari bahwa ternyata zaman dulu itu mereka punya hukum yang ada bahwa ketika melakukan kesalahan atau kegagalan dalam kehidupan ya mereka harus mempersembahkan korban persembahan. Ya. Domba, burung merpati atau yang lain-lainnya itu sebagai ganti ya, sebagai pembasuh daripada dosa kita, daripada kesalahan kita. Dan Yesus gantikan posisi itu, dia jadi anak domba ya dalam tanda kutip ya untuk dia menggantikan posisi itu. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, saya akan ajak kita bersama-sama untuk fokus di bahwa kamu telah ditebus. Nah, kata ditebus ini kata yang sangat luar biasa sekali. Ya, kata ditebus ini bukan sekedar kata yang kita tahu tentang ditebus cuman gitu aja, enggak. Nah, kata ditebus itu berasal daripada agorazo. Ya, agorazo.
Jadi kata ditebus itu dari kata agorazo, ya, yang agora itu sebetulnya terjemahannya adalah pasar. Nah kita tahu kalau di pasar itu pasti ada jual beli, ya kan? Ada yang membeli, ada yang menebus, ya, dengan harta mereka, dengan keuangan mereka menebus sesuatu. Jadi agorazo, ditebus. Jadi bicara tentang kayak transaksi gitu ya. Nah lalu yang lainnya exagorazo, ya, exagorazo. Coba kita lihat bersama-sama. Exagorazo. Nah, sebelumnya kita lihat dulu Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Coba lagi. Kristus itu menggantikan posisi kita yang harusnya kita yang terkutuk, tapi dia ambil semua kutuknya kita, ya. Makanya dia harus mati dengan cara yang terkutuk yang paling nista pada waktu itu, pada masa itu, yaitu apa? Salib. Bahkan mereka punya kepercayaan ketika orang yang mati dengan cara yang terkutuk itu, ya, nggak boleh lama-lama dibentangkan di salib itu, harus cepat-cepat langsung dikubur, diturunkan dan dikubur. Kenapa? Karena mereka punya kepercayaan, orang Israel punya kepercayaan kalau itu sampai besok nggak diturunkan dan masih ada salibnya itu dan masih ada orang yang dihukum di situ, maka tanahnya yang menjadi penyangga atau menjadi pusat daripada penyangga daripada salib itu akan menjadi tanah yang terkutuk juga. Bayangkan loh, mereka percaya seperti itu. Makanya itu harus cepat-cepat begitu dinyatakan mati, langsung diturunkan, harus langsung dibongkar semuanya. Kenapa? Kalau enggak langsung dibongkar, nanti tanahnya pun, tempat di mana salib itu didirikan, akan jadi tanah yang terkutuk. Jadi dengan cara yang paling nista, dia disalibkan buat kita, untuk apa? Untuk dia menggantikan kita. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Nah ini kalau ini bicara tentang exagorazo, ya, exagorazo. Apa itu exagorazo? X-nya itu adalah exit atau keluar, yang sering kali kita baca di mall-mall itu ya, pintu keluar, itulah exit, ya, exagorazo. Nah agoranya to redeem yang tadi yang kita pelajari di awal, seperti jual beli, ya, menebus sesuatu. Artinya kita ini ditebus untuk ditarik keluar. Nah ini loh yang penting banget, exagorazo. Kita ditebus agora, tapi bukan sekedar ditebus saja, tapi kita juga dijauhkan dari kehidupan kita yang lama, dari kutuk, diputuskan dari kutuk dosa kita yang lama yang sudah kita wariskan dari orang tua kita, dan kita ditarik, kita tahu adalah istilah dikuduskan. Itu dia, dipisahkan. Kita sudah nggak jadi bagian daripada dunia lagi, kita sudah putus hubungan dengan kutuk warisan yang kita bawa dari orang tua dan nenek moyang kita, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Makanya ada kata ex atau exit, yaitu keluar. Kita ditebus, enggak cuma sekedar ditebus saja, tapi kita juga ditarik keluar oleh Yesus, dipisahkan dari dunia. Tebusan Kristus menjadi dasar daripada pengampunan dosa. Makanya harusnya tebus dulu baru diampuni, bukan diampuni baru ditebus. Nah, tapi harus ada penebusan dulu. Ditebus sama Yesus, baru setelah itu ada pengampunan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena Kristus telah membayar harga dengan apa? Darahnya sendiri, nyawanya. Dia menebus dengan darahnya sendiri, ya. Dia tebus dosa kita, dia tebus kutuk warisan kita, dia tebus segala keaiban kita, hal-hal yang nista dalam hidup kita. Dia tebus dan dia bayar dengan harga yang sangat mahal sekali, yaitu dengan darahnya sendiri. Dan baru setelah itu, pada waktu kita percaya kepada karya kasih Kristus di atas kayu salib, ketika dia mati buat kita untuk menebus kita, maka pada waktu kita percaya hal itu, pengampunan akan terjadi dalam hidup kita. Jadi penebusan harus mendahului pengampunan. Bukan diampuni dulu baru ditebus, tapi harus ada penebusan dulu. Harus ada pengorbanan di dalamnya di situ.
dia mengorbankan dirinya, dia menyerahkan nyawanya buat kita, bahkan sampai titik darah penghabisan. Firman Tuhan berkata ketika di masa-masa yang terakhir, ada tombak yang dihunuskan di lambungnya, yang keluar cuma air, betul? Ingat kisah itu, ingat cerita itu. Kenapa? Karena dia benar-benar membuktikan all out buat kita. Dia serahkan semuanya sampai titik darah penghabisan. Kita tahu manusia, tubuh manusia itu 80 bahkan hampir 90% isinya darah dan air. Sampai habis sehabis-habisnya. Sampai titik darah penghabisan. Kenapa? Karena dia all out buat kita. Dia habis-habisan buat kita. Betapa kita dikasih oleh Tuhan, betul? Ya, luar biasa ya, kita sangat dikasih oleh Tuhan. Nah makanya pengampunan adalah melepaskan kesalahan seseorang. Sementara tebusan adalah membayar harga untuk melepaskan seseorang dari hukuman. Nah, ada dua kalimat indah yang luar biasa, yang biasanya sering dikhotbahkan pada waktu mau menjelang Paskah atau lagi Paskah, yang dilontarkan oleh Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34 berkata seperti ini. Yesus berkata, ini di atas kayu salib ya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian dan kita tahu kisah setelah itu. Nah, kalimat ini luar biasa sekali. Waktu Yesus berkata, ya Bapa, dia minta kepada Bapa. Dia memohon kepada Bapa untuk apa? Melepaskan pengampunan kepada manusia yang berdosa, yang sudah bersalah kepada dia, yang sudah menyiksa dia, yang sudah membuat dia sampai di atas kayu salib. Dia wakili mereka untuk minta ampun kepada Bapa di surga. Ini keren banget, ini kalimat luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah jelas-jelas mereka berbuat jahat, sudah jelas-jelas mereka berbuat dosa, sudah jelas-jelas mereka mensalibkan dia, menyalibkan Yesus. Tapi yang luar biasa, Yesus ngomong gini loh, mereka sebetulnya gak tahu loh apa yang mereka berbuat. Luar biasa Yesus ya. Ini bicara tentang apa? Dia mewakili atau dia bukan mewakili, dia mengambil semua dosa, semua kesalahan manusia ditanggungkan kepada dia. Ini luar biasa ya. Dengan kata lain dia ngomong gini, ini saya sederhanakan ya sama Bapa di surga. Enggak apa-apa deh mereka semua yang berdosa itu saya tanggung dosanya supaya mereka enggak berdosa lagi. Seperti itu. Supaya mereka disucikan, supaya mereka dikuduskan. Biar saya aja yang tanggung dosanya. Ini keren banget ya. Ini bicara tentang pengampunan yang luar biasa, pengampunan yang sempurna. Melepaskan pengampunan kepada yang enggak layak untuk diampuni, betul gak? Ya kan? Melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berdosa dan menyakiti. Dan dia sudah buktikan. Udah jelas-jelas Yesus disakitin kok. Udah jelas-jelas Yesus disalibkan. Udah jelas-jelas Yesus disiksa begitu rupa. Tapi yang luar biasa justru Yesus berkata seperti ini. Dan dia bernegosiasi, bukan bernegosiasi. Dia minta kepada Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Dengan kata lain, Yesus ngomong gini. Biar segala dosa mereka, kesalahan mereka, limpahkan ke saya aja. Saya tanggung semuanya. Asal mereka asal Bapa mengampuni mereka. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Yesus memohon ampun untuk dosa-dosa manusia kepada Bapa. Dahsyat ya Yesus ya. Betapa kasih Yesus itu luar biasa. Itu kalimat yang pertama. Yang kedua, kalimat yang kedua. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang 46, pada waktu akhirnya dia menyerahkan nyawanya, melepaskan nyawanya kepada Bapa di surga. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Lukas pasal yang ke-23 ayat yang 46, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tadi bicara Yesus pengampuni, yang hari ini, yang tadi ini, yang barusan Lukas 23 ayat 46, itu bicara tentang Yesus membayar, Yesus menebus, ya, dia membayar lunas hidup kita dari segala hukuman dan kematian yang kekal, yang harusnya kita kekal dan binasa, mati kekal dan binasa, tapi dia bayar lunas, makanya dia bayar lunas dengan apa? Nyawanya, kuserahkan nyawaku kepadamu. Dia tebus, dia bayar bukan dengan emas, bukan dengan perak,
tapi dengan nyawanya dia sendiri. Tadi yang pertama, ketika Yesus berkata ampunilah mereka, dia tanggung semua kesalahan kita, dia ambil semua dosa kita, dan dia berkata kepada Bapa di surga, biar saya aja yang tanggung dosanya dan mereka bisa dikuduskan. Itu aja. Keren ya. Terus yang kedua, yang Lukas 23, Yesus berkata, ke dalam tanganmu keserahkan nyawamu. Artinya ini loh, aku bayar dengan ini. Aku bayar dengan nyawaku supaya mereka gak berdosa lagi. Aku bayar dengan hidupku, dengan darahku, supaya mereka yang tadi berdosa ditebus dan diampuni, dan akhirnya mereka dikuduskan. Wow. Sudah tangkap pesannya? Simple, sering kali kita dengar, tapi jujur sering kali kita juga lupa dengan betapa besar karya kasih dan kuasa Kristus dalam hidup dan pribadi kita. Ini kita terus perlu diingatkan. Karena apa? Ada banyak orang anak Tuhan di akhir zaman ini yang mereka cuma mengejar berkat, mujizat, pemulihan terjadi, dan yang lain-lainnya yang fokusnya kepada diri kita sendiri. Saya tulis seperti ini, yang onsite supaya bisa dibaca. Percaya dan mengagumi mujizat yang Yesus lakukan tidak menyelamatkan kita. Betul nggak? Ada banyak orang yang percaya bahkan menerima mujizat Tuhan selama Yesus ada di dunia, tapi mereka nggak selamat loh. Kenapa? Karena mereka nggak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka suka dengan mujizatnya, mereka butuh ngejar mujizatnya, ngejar kesembuhannya, tapi mereka nggak ngakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Makanya ada satu pasal di mana dituliskan bahwa Yesus bersedih. Yesus menangisi Yerusalem. Ada banyak orang-orang yang sudah merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu luar kuasa, Tuhan yang begitu dahsyat. Tapi mereka nggak percaya Yesus adalah juru selamatnya. Ternyata percaya dan mengagumi mujizat yang Yesus lakukan tidak menyelamatkan kita. Tapi fatalnya, permasalahannya di akhir zaman ini ada banyak anak-anak Tuhan yang kejar ini. Mereka cuma butuh mujizatnya, mereka cuma penasaran untuk bisa merasakan pemulihannya. Tapi mereka kadang-kadang tanpa mereka sadari, mereka nggak sungguh-sungguh percaya loh. Kalau Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan atas hidup mereka. Kenapa? Karena mereka mungkin ibadah, oh ya ibadah. Tapi mereka masih menjadi Tuhan atas hidup mereka sendiri. Ngerti maksudnya? Mereka ibadah, setiap minggu mereka ibadah. Bahkan melayani Tuhan, tapi mereka masih suka-suka dengan kehidupan mereka. Mereka menjadi Tuhan atas kehidupan mereka. Ini bukan jadi masalah di akhir zaman ini. Ya kan? Padahal harusnya kita tangkap pesannya pada waktu kita percaya dia Tuhan dan juru selamat pribadi dalam hidup kita. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Kita percaya pada karya kasih dan kuasa Kristus di atas kayu salib. Seharusnya kita nggak hidup yang seperti itu. Yang seperti apa? Nanti yang kita pelajari di sini. Ya, jadi percaya dan mengagumi mujizat yang Yesus lakukan tidak menyelamatkan kita. Tapi ini yang penting, percaya dan menghargai. Nah, percaya dan menghargai penyaliban Yesus adalah langkah awal untuk menerima keselamatan. Haleluya. Yesus lahir di dunia bukan cuma sekedar untuk Natal ada. Tapi yang terpenting dari semua cerita kelahiran Yesus dan dia hidup di dunia ini, puncaknya cuma satu kok. Ketika dia ada di atas Golgota. Tujuan utamanya itu. Bagi saya pribadi yang terpenting yang harusnya rayakan dan diingatkan kembali kepada pribadi kita, bukan Natalnya, tapi Paskahnya. Setuju? Paskahnya. Karena itu ujungnya. Dia Yesus lahir bukan terus menjadi bayi. Seringkali kita memperlakukan Yesus dan menyukai Yesus setiap tahun dalam hidup kita. Bertahun-tahun, puluhan tahun jadi anak Tuhan. Dan kita masih suka dengan euforia. Yesus hanya sebagai bayi dalam hidup kita. No, Yesus lahir ke dunia, dia diutus oleh Bapa untuk menjadi juru selamat dalam hidup kita. Amin. Ini yang paling penting gitu loh. Ini yang harus kita tekankan. Makanya kita harus menghargai karya kasih dan kuasa Kristus di atas kayu salib. Kalau bicara mujizat itu kuasa, betul? Kuasa dong. Kuasa dari surga, mujizat. Nah, ini kita suka, anak orang Kristen suka. Kalau bicara salib, itu bicara dua hal. Kasih dan kuasa. Kasih dan kuasa.
Jadi saya sering istilahkan gini, peristiwa penyaliban Yesus itu membuktikan karya kasih dan kuasa Kristus atas hidup kita. Nah seringkali kita mau suka kuasanya aja, tapi kita nggak menyadari kasihnya itu begitu luar biasa atas hidup kita. Mujizat terbesar dalam kehidupan kita ini adalah keselamatan lewat karya kasih dan kuasa Kristus di atas kayu salib. Amin. Jangan sebutkan mujizat terbesar kita sembuh dari kanker, enggak. Jangan berkata mujizat terbesar adalah pada waktu keluarga kita dipulihkan yang tadinya hampir saja cerai. Bukan masalah itu. Jangan berkata mujizat terbesar dalam hidup saya sama jadi anak Tuhan pada waktu anak saya narkoba dan puji Tuhan pulih. Enggak, bukan itu. Tapi mujizat terbesar dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah pada waktu kita selamat dan diampuni. Amin. Itu mujizat terbesar. Coba kita lihat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh apa? Darahnya, bukan dengan emas dan perak ya. Kita beroleh apa? Penebusan. Yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Perhatikan baik-baik, penebusan mendahului pengampunan. Ya kan? Enggak ada penebusan, enggak ada pengampunan. Enggak ada darah yang dicurahkan, tidak ada Kristus yang disalibkan, tidak ada yang namanya pengampunan. 2 Korintus pasal yang 5 ayat yang 15, nanti sebelum masuk situ, saya akan ajak kita bersama-sama renungkan satu hal. Oke, puji Tuhan, siapa yang percaya kalau kita sudah ditebus dan diampuni oleh Yesus? Yakin ya? Saya percaya yang online juga percayakan hal itu. Permasalahannya begini, pada waktu kita yakin bahwa kita sudah diampuni dan ditebus oleh Tuhan dengan cara yang begitu luar biasa, darahnya sebagai harga yang sangat mahal sekali, bahkan tak ternilai. Kalau mahal itu masih bisa ada ukurannya, tapi kalau bicara tak ternilai, nggak ada yang bisa ngukur, betul? Karena sampai titik darah penghabisan sekali lagi, dia berikan semuanya buat kita semuanya. Nah, pada waktu kita percayakan hal itu, permasalahannya kita masih hidup kan sekarang? Puji Tuhan. Nah, permasalahannya, hidup yang seperti apa yang kita hidupi? Itu yang harus dipertanyakan dalam hidup kita. Ya, kalau kita percaya pada karya penebusan dan karya pengampunan Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena hal itu. Dunia nggak pernah bisa berikan dalam hidup kita. Dunia nggak bisa menyelamatkan kita, justru menjerumuskan kita, betul? Ya, sepertinya dunia menolong kita, tapi kenyataannya justru dunia membuat kita semakin jauh daripada keselamatan. Nah, pada waktu kita sudah terima anugerah Tuhan, menerima pengampunan dan penebusan daripada Tuhan, hidup yang seperti apa yang harus kita lakukan. 2 Korintus pasal yang 5 ayat yang 15, firman Tuhan berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Semua orang, ya. Supaya mereka yang hidup, siapa yang hidup? Sekarang masih hidup kan? Masih hidup ya. Puji Tuhan, lihat kanan kiri masih hidup nggak tuh? Hidup dong ya. Anugerah berarti kan ya. Kita terima anugerah dari Tuhan, puji Tuhan. Kita masih hidup, kita terima anugerah dari Tuhan dan puji Tuhan kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru pribadi kita. Oh, luar biasa itu. Ya. Supaya mereka yang hidup, ini perhatikan baik-baik, tidak lagi, perhatikan, tidak lagi, garis bawahi kata tidak lagi. Tidak lagi, artinya jangan diulangin lagi gitu loh. Lepasin, buang. Ya. Tidak lagi hidup, apa? Untuk, ini dia, untuk dirinya sendiri. Tapi gimana hidupnya? Tetapi untuk siapa? Untuk Dia, untuk Kristus. Itu yang seharusnya hidup yang kita hidupi. Ketika kita percaya, ada karya penebusan yang luar biasa daripada Yesus. Ketika kita percaya, ada pengampunan yang kita terima pada waktu kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan juru pribadi kita. Luar biasa, puji Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas hidup kita. Tapi nggak berhenti sampai situ, masih hidup kan? Masih, puji Tuhan. Permasalahannya, hidup yang seperti apa? Ini yang harus kita perhatikan. Ya, kalau bicara penebusan, bicara pengampunan, udah pasti, udah absolut. Dan tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa dipungkiri lagi, itu udah sesuatu yang sangat luar biasa, bukti kasih Tuhan yang sempurna atas hidup pribadi kita, itu bukti kuasa Tuhan yang dahsyat atas hidup pribadi kita, puji Tuhan akan hal itu. Tapi permasalahannya, pada waktu kita percaya, kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, darah Yesus sampai titik darah penghabisan, tapi nggak berhenti sampai di situ, pada waktu kita percaya hal itu, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juru pribadi kita, maka kita menerima namanya pengampunan, bukan
bukan penebusan saja, tapi pengampunan dalam hidup kita. Artinya kita menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Kita nggak layak sebetulnya. Ingat tadi ketika di atas kayu salib, Yesus berkata begini, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Betul? Padahal sudah jelas-jelas secara kasat mata, secara manusia, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka menyakiti Yesus, mereka menyiksa Yesus, mereka menyalibkan Yesus. Udah jelas, itu dosa banget. Tapi Yesus ngomong gini, aku gak mau lihat itunya. Aku gak mau lihat dosanya. Aku gak mau lihat perbuatan mereka. Aku cuma mau lihat mereka diampuni. Luar biasa. Yesus ambil bagian kita, dosa-dosa kita. Diberikan kepada dirinya sendiri supaya kita semua yang percaya pada Dia bisa memperoleh pengudusan dan pengampunan. Amin. Ini luar biasa, kalimat itu dahsyat sekali. Makanya pada waktu kita sudah menerima kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, anugerah Tuhan yang begitu dahsyat sekali, puji Tuhan kan kita hidup kan. Oh iya, kita hidup. Permasalahannya kita patut bertanya, kita harus bertanya dan kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Seperti apa hidup yang kuhidupi sekarang pada waktu aku sudah menerima penebusan dan pengampunan daripada Yesus Kristus. Makanya saya sering kali kalau pas dapat jadwal khotbah di Paskah, saya selalu awali dengan pertanyaan seperti ini. Udah berapa tahun jadi anak Tuhan? 20 tahun Pak percaya Yesus, oh puji Tuhan, berarti 20 tahun udah ngerayain Paskah kan? Iya Pak. Berani bertanya enggak? Selama kau 20 tahun mengalami Paskah atau merayakan Paskah, sudah Paskah hidupmu bagi Tuhan? Enggak ada yang berani bertanya seperti itu pada diri kita sendiri. Betul lah. Kenapa? Karena ya puji Tuhan yang penting aku selamat, haleluya. Aku udah ditebus hidupnya, yang harus aku binasa, aku jadi binasa. Ya aku menerima keselamatan, oh puji Tuhan, kehidupan yang kekal, puji Tuhan. Surga jadi jaminan, oh puji Tuhan. Tapi permasalahannya, kita gak berhenti sampai di situ, betul gak? Kita gak berhenti sampai di situ. Puji Tuhan kalau hari ini, misalnya nih ya, hari ini kita terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Selamat ya kita ya, puji Tuhan selamat. Terus besok Tuhan panggil kita. Enak itu hidup kita. Beres. Gak perlu apa-apain gitu kan ya. Luar biasa. Hari ini kita terima Yesus, selamat, ya, jadi anak Tuhan. Besoknya terus tiba-tiba Tuhan panggil kita. Permasalahan masih hidup kan? Masih hidup. Nah ini harus menjadi perenungan kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup, kita semua yang masih hidup dan percaya Dia adalah Tuhan dan cuma pribadi kita. Ini perhatikan baik-baik. Tidak lagi. Artinya buang semuanya yang dulu yang gak berkenan, buang kehidupan yang lama, buang yang tidak diinginkan oleh Tuhan, tidak lagi hidup untuk siapa? Untuk diri sendiri. Tetapi untuk Dia. Jadi fokusnya hidup kita hanya untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk. Nah ini perhatikan baik-baik. Kalau kita mau jujur ya, boleh ya kita main sore hari ini jujur-jujuran, jangan ada dusta di antara kita. Seberapa paham kita tentang iman bagi orang dalam hidup kita sebagai orang percaya? Kita berpikir iman bicara tentang dari nggak ada, kita punya iman, mengimani sesuatu jadi ada. Nggak salah. Nggak salah. Kita berpikir iman, oh kita jadi anak Tuhan harus beriman. Dan kita berpikir iman kita ukur daripada waktu firman Tuhan berkata, ketika kita punya iman sebesar biji sesawi maka kau akan bisa memindahkan gunung, betul? Dan kita imani dan kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Makanya kita tengking-tengking masalahnya. Kita tengking-tengking pergumulannya. Sebetulnya bukan imannya seperti itu. Kita tengking-tengking goncangan yang sedang terjadi. Enggak, bukan seperti itu. Firman Tuhan justru mencatatkan sebaliknya, sebetulnya kalau kita merenungkan baik-baik. Di akhir zaman situasi nggak semakin baik, setuju? Di akhir zaman situasi akan semakin sulit. Itu pasti terjadi dan akan terjadi dalam hidup pribadi kita. Tapi masalahnya, kadang-kadang kita suka konyol, kita pakai iman kita yang kita pikir itu betul, itu benar. Ya. Seringkali kita cuma fokus pada iman yang besar, tapi nggak benar. Yang betul lah iman yang besar dan benar, itu yang harus terjadi dalam hidup pribadi kita.
Dan kita usir-usir permasalahan itu. Dalam nama Yesus dihalaukan. Kita minta sama Tuhan, kita perintahkan Tuhan untuk menghalaukan tantangannya, pergumulannya, dijauhkan dari masalah. No, semakin kita berdoa seperti itu, semakin masalahnya gede dalam hidup kita loh. Doa aja seperti itu. Kita nggak perlu minta Tuhan halaukan masalahnya. Doa cuma satu dan simple, sesuai dengan iman kita. Tuhan minta kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk aku bisa menghadapi apapun masalah yang terjadi. Amin. Ini yang seperti iman seperti ini. Bukan cuma sekedar Tuhan bisa halaukan masalahnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari berkata begini, aku percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat, betul? Sanggup tolong, betul ya? Tapi ada yang keren begini, kalau toh Tuhan tidak tolong, ini keren nih. Kalau toh Tuhan tidak tolong, aku tetap tidak akan menyembah patung itu. Ini iman yang benar. Iman yang besar bagus. Tapi iman yang benar itu harus terjadi. Iman yang besar ditambahkan dengan iman yang benar akan luar biasa. Amin. Makanya kita jangan salah-salah. Kita seringkali fokus hidup kita untuk diri kita sendiri. Kita udah terima keselamatan, puji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas hidup pribadi kita. Permasalahannya, ini yang harus kita tanyakan. Sudahkah kita menjalani kehidupan kita seperti yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan dalam gambar pribadi kita? Kehidupan yang telah ditebus dan diampuni, Kristus tidak berfokus kepada diri sendiri. Tapi perjalanan kehidupan yang terus, ini yang harusnya terjadi. Perjalanan kehidupan yang terus apa? Apa bantu saya? Mencari dan terus apa? Melakukan. Mencari pada waktu mendapatkan ngerti, akhirnya apa? Enggak berhenti sampai situ, tapi harus melakukan apa yang harus kita lakukan, kehendak Tuhan lewat hidup kita. Kita harus mencari kehendak Tuhan pada waktu kita akhirnya ngerti kehendak Tuhan itu apa, jangan stop sampai situ. Lakukan dong. Betul? Ada banyak orang ngerti firman Tuhan, puji Tuhan, tapi hidup mereka nggak berubah. Kenapa? Ya karena mereka nggak melakukan apa yang mereka mengerti. Firman Tuhan itu harus berubah menjadi kehidupan yang baru. Firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita renungkan baik-baik, yang ada di otak kita, yang menambah wawasan kita. Ini gak cuma sekedar di pengetahuan yang baru, harusnya pada waktu kita melakukan apa yang sudah kita ketahui, itu yang akan mengubahkan hidup kita, mengubahkan cara berpikir kita, mengubahkan hati kita. Amin. Sehingga fokus hidup kita gak kepada diri kita sendiri lagi, tapi kembali pada apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kemampuan. Amin. Pada waktu kita mencari dan melakukan kehendak Tuhan itu bukan beban. Haleluya. Seberapa sering dalam hidup kita ketika kita harus melakukan kehendak Tuhan dan mencari kehendak Tuhan itu beban buat kita. Kenapa? Karena kita masih salah pengertiannya. Kita fokus ya pada diri kita sendiri. Iman untuk diri kita. Sekali lagi. Iman kekristenan yang sejati itu bukan bicara tentang apa yang aku dapatkan, apa yang aku bisa. Tapi bicara tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupanku, apa yang menjadi maunya Tuhan lewat kehidupanku. Bahkan begini, apa yang menjadi rencana Tuhan harus terjadi lewat kehidupanku. Amin. Itu baru iman yang besar, iman yang dewasa. Gak cuma sekedar aku diberkati, aku dipulihkan, sakitku sembuh. Saya percaya sekali butuh iman untuk bisa menerima mujizat Tuhan. Oh ya, saya percaya kayak hal itu. Tapi sekali lagi iman gak cuma sekedar itu. Kenapa? Karena tadi kita udah pelajari. Yesus sudah mati buat kita supaya kita apa? Hidup. Permasalahannya. Hidup yang seperti apa yang kita hidupi hari ini. Artinya kita harus fokus untuk hidup bagi Dia. Untuk Dia. Ya. Gak enak khotbahnya ya. Karena hari ini saya gak khotbah tentang berkat. Saya tidak mau menyesatkan jemaat. Saya membuat jemaat harus ngerti dan memahami dan semakin mencintai Tuhan. Itu tugas saya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang 16. Nah, pada waktu kita sudah diampuni, ya, kita sudah diampuni Kristus dan kita sadar bahwa kehidupan kita ini harus bukan fokus pada diri sendiri, ya. Apa yang harus terjadi? 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ini yang mau kita bangun dalam hidup kita. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ini lanjutan yang tadi yang 15 ya. Hidup yang seperti apa kan? Hidup yang bagi Dia. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran
manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, yang 15 tadi kan bicara gini, Kristus mati bagi kita supaya kita hidup. Dan pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita hidup. Puji Tuhan. Permasalahannya, hidupnya yang seperti apa? Bukan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Nah, orang-orang yang hidup bagi Kristus, apa yang dibangun dalam kehidupannya? Ini yang pertama. Kami enggak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Perhatikan baik-baik, tadi di ayat yang 15 ada kata tidak lagi hidup. Amin. Tidak lagi hidup. Artinya ada yang dulu dijadikan pola, dijadikan kebiasaan, tapi ketika kita tahu ini salah, kita tanggalkan. Nah, ini salah satu yang harus kita tinggalkan. Tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jadi yang pertama, orang yang benar-benar mau menghidupi kehidupannya sesuai dengan karya penebusan dan pengampunan Yesus yang sudah diterima, pasti orang itu mengalami hal ini. Perubahan cara pandang. Perubahan cara pandang dalam segala hal, dalam setiap aspek dalam kehidupan pribadi kita. Ini harus terjadi. Ayat ini menekankan bahwa identitas baru terjadi muncul dalam hidup kita dan kita harus mengubah cara pandang kita atas segala sesuatu terhadap masalah dalam hidup kita. Dulu mungkin pada waktu kita di luar Tuhan kita melihat masalah itu menjadi beban, betul? Halo? Ya Pak ya? Ya kan? Aduh, menjadi sesuatu yang bakal menghancurkan hidup kita, tapi pada waktu kita sekarang percaya Yesus Kristus, karena kita percaya ya, kan kita percaya begini. Nyawanya aja dikasih kok buat kita. Apalagi cuma untuk menjawab masalah kita, dia pasti bisa. Amin. Nyawanya aja dia beri buat kita. Di hari yang ketiga dia bangkit. Dia menang atas kematian. Dia buktikan kemuliaannya. Dia bangkit, dia buktikan kuasa surga yang begitu luar biasa. Apalagi kalau cuma masalah kita, hidup kita dipulihkan. Masalah kita diberkati, masalah sakit penyakit kita disembuhkan. Bagi Tuhan itu biasa. Nyawanya aja dikasih kok buat kita. Betul? Mindset kita harus berubah. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Orang yang percaya bahwa dia sudah ditebus dan diampuni oleh Yesus dan hari ini masih hidup, menerima anugerah daripada Tuhan. Nah, hidupnya seperti apa? Hidup yang bukan fokus pada diri sendiri, tapi fokus kepada Bapa di surga. Dan ini yang harus dibangun untuk kita semakin fokus Bapa surga. Yaitu apa? Perubahan cara pandang kita. Nah, perubahan cara pandang kita ini akan sangat bergantung bagaimana kita menyukai firman Tuhan. Amin. Ya, kita perlu menyukai firman Tuhan, kita perlu baca firman Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah cerminan hidupnya kita. Lewat firman Tuhan itulah kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi hidup kita. Amin. Lewat firman Tuhan yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, ini bicara tentang apa? Tentang kasih dan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita. Kasih Tuhan yang sempurna, kuasa Tuhan yang sempurna. Amin. Cuman masalah itu, mau bicara perang-perangan yang terjadi bicara tentang hal-hal yang serem kayak di Wahyu, semuanya kalau dirangkum jadi satu, seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu cuman bicara tentang kasih dan kuasa Kristus, kasih dan kuasa Tuhan, kasih dan kuasa Bapa yang begitu luar biasa atas kehidupan manusia. Amin. Makanya pada waktu kita semakin membaca firman Tuhan, kita semakin mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu kita semakin mengerti, semakin memahami siapa kita di hadapan Tuhan, seharusnya sudut pandang kita berubah. Nah, perubahannya pada waktu apa? Lakukan apa yang sudah kita baca. Ada banyak orang membaca firman Tuhan, paham firman Tuhan, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Kenapa? Ya karena cuma sebatas memahami saja. Tapi nggak pernah mengalami firman Tuhan. Maka kita perlu melakukan firman Tuhan. Amin. Saya percaya yang di onsite maupun yang di online adalah anak-anak Tuhan yang suka firman Tuhan, tapi nggak cuma menjadi orang yang suka pada firman Tuhan, tapi juga suka menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kita semakin melakukan firman Tuhan, semakin perubahan terjadi dalam kamar pribadi kita. Makanya perubahan yang pertama kali adalah perubahan sudut pandang. Sudut pandang kita ini mulai diselaraskan, mulai disamakan, dikalibrasi dengan sudut pandangnya Tuhan. Kenapa? Ya karena kita sekarang harus menjadi ciptaan yang baru. Makanya semuanya itu ada di Alkitab, semuanya ada di firman Tuhan. Buku panduan kehidupan kita. Itu berasal dari mana?
dari surga. Amin. Jadi buku panduan hidup kita bukan primbon lagi. Ya. Buku panduan kita bukan feng shui lagi. Buku panduan hidup kita bukan mitos-mitos lagi. Di sini nggak ada yang percaya seperti itu. Amin. Ya kan? Yang menjadi kebenaran hanya firman Tuhan saja dalam hidup kita. Dan ketika itu menjadi kebenaran, itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang kita percayai, yang kita hidupi. Amin. Tapi masih banyak anak-anak Tuhan, hati-hati lo lagi hamil. Kenapa? Nanti kalau keluar dari rumah, pokoknya keluar pagar rumah, jangan lupa kantongin apa? Kantongin bawang putih. Kenapa? Biar selamat. Apa sih? Ada yang ngomong gini, hati-hati lo kalau lagi hamil. Kenapa? Jangan banyak-banyak minum es. Nanti apa? Bayinya gede, susah keluar. Kadang-kadang manusia itu lucu ya. Menyukai dan mempercayai yang bukan sebuah kebenaran loh. Betul gak? Salah satu korbannya siapa? Dulu istri saya. Dulu ya. Dulu istri. Waktu hamil anak pertama kami. Masih anak pertama ya, masih awam, masih belum ngerti apa-apa. Orang tua kasih nasihat. Orang tua ngasih nasihat niat-niat baik gak? Baik kan? Baik. Nanti kalau lagi hamil jangan banyak-banyak minum es. Nanti bayinya gede susah keluar. Kami tinggal dulu di Semarang. Semarang panasnya luar biasa. Jadi kalau saya makan gitu ya, selesai makan paling enak kalau panas-panas apa? Es teh manis ya kan. Wah, saya minum es teh manis. Dia cuma ngiler ngeliatin saya sambil sebel gitu loh. Boleh gantian gak kamu aja yang hamil katanya dia. Ya. Wah, berbulan-bulan. Gerah tapi gak pengen haus, pengen es tapi gak. Satu kali konsultasi ke dokter kami, kebetulan dokter kandungan dari istri saya lah, ayah dari teman kami. Saya panggilnya om, emang betul kalau lagi hamil itu nggak boleh minum es. Ini loh si Prima kasihan ngelak, kalau ngelak itu bahasa Jerman. Ngelak tuh haus, ya haus nggak ketahan gitu loh lagi musim panas. Kemarin lagi panasnya luar biasa. Saya minum es teh, dia cuma bisa ngeliatin terus dia jengkel, akhirnya emosi dia gitu loh. Emang nggak boleh ya dok? Dokternya ketawa. Siapa yang bilang gak boleh? Lah katanya orang tua begitu. Itu kan karangan mereka sendiri. Gak apa-apa makan. Kalau kamu banyakkan es teh manis, banyakkan es itu bukan bayinya gede. Perutmu yang gede. Kenapa? Kembung. Bayi gede gak gede bukan tergantung banyak minum es. Enggak. Nutrisi sama gizinya. Itu yang betul. Tapi itu gak benar berarti. Boleh? Ya boleh. Kasihan istrimu nanti. Makanya dia bilang, waktu awal-awal gini. Gak enak ya hamil itu ya ternyata ya apa-apa boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Akhirnya dia berpikir gini, hamil adalah siksaan. Kenapa? Karena sebuah kebenaran yang turun-temurun diajarkan dan permasalahannya dipercayai. Apalagi yang ajarkan orang tua kan, Nah ini ngeri. Nah kita tanpa kita sadari seperti itu. Kita jadi anak Tuhan, kita percaya Yesus Kristus, tapi gambar diri kita gak berubah-berubah. Kenapa? Karena kita masih mencampur adukan kebenaran firman Tuhan atas hidup kita dan kebenaran yang dibuat oleh manusia. Paham-paham yang dibuat oleh manusia yang lahir dari budaya. Kita Indonesia itu kan sangat kaya sekali ya. Ada banyak budaya di Indonesia. Kita patut banggakan hal itu. Nah istri saya sampai, aduh susah banget ya. Ternyata hamil itu enggak enak loh. Padahal harusnya masa-masa kehamilan itu masa-masa yang menyenangkan. Amin. Ibu-ibu gitu. Atau calon ibu. Harusnya begini. Masa-masa kehamilan itu adalah masa-masa yang menyenangkan. Kenapa? Ada keajaiban terjadi. Kenapa? Karena ada kehidupan dalam tubuh kita. Harusnya kita nikmatin masa-masanya. Fase-fasenya kita nikmatin. Musim-musimnya kita jalani dengan ucapan syukur. Ini kan mujizat loh. Ada kehidupan dalam tubuh daripada seorang wanita. Luar biasa. Harusnya kita enjoy. Kita nikmatin. Ini enggak istri saya kemurungsung. Istri saya bete. Kenapa? Karena kebenaran yang dipercayai dan dihidupi. Sampai akhirnya punya pengertian yang salah. Gak bisa ngucap syukur dengan kehamilan. Hati-hati loh, tanpa kita sadari kita sedang menolak anak yang ada di dalam kandungan.
Bahwa anaknya secara tidak langsung merasa tertolak kehadiran gara-gara saya, mama saya tersiksa. Padahal nggak seperti itu kan sebetulnya, betul. Harusnya mamanya bersuka cita, mengucap syukur, nikmati, jalani, syukuri apa yang harus disyukuri, betul nggak? Ada keajaiban terjadi, tapi sekali lagi karena kita menyampur adukan kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar kita dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah ketika istri saya percaya bahwa kalau hamil itu nggak boleh minum es banyak-banyak dan itu jadi kebenaran dan dia hidupi, apakah dia nggak selamat? Dia tetap selamat kok. Tapi permasalahannya dia nggak bisa menikmati kehidupannya di dunia ini. Saya percaya gini, firman Tuhan diberikan kepada kita, kebenaran itu dibukakan kepada kita bukan untuk membuat kita tersisa. Tapi kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Yang betul itu kan? Kebenaran itu akan membuat kita merdeka, ngerti siapa kita di hadapan Tuhan, dan ngerti dan paham betul siapa Tuhan buat hidup kita. Makanya sudut pandangnya harus diselaraskan, harus disamakan. Jangan dicampur adukkan gitu. Nah kita ini kan bertumbuh dengan pola pikir, dengan pemahaman-pemahaman, dengan kebenaran-kebenaran yang campur aduk kan dari zaman dulu itu. Saya juga begitu kan, apalagi saya multi etnis. Saya ada Chinese-nya, Totok juga Chinese-nya, lalu oma saya orang Ambon Belanda, mereka juga punya pemahaman sendiri. Lalu mama saya itu bingung juga nih, mama saya itu ada Betawinya sama Turkinya. Berbagai macam kebenaran berarti ada di situ kan ya. Jadi saya ada bertumbuh besar dari berbagai macam budaya dan kebenaran yang dianggap adalah yang harus dilakukan gitu loh. Tapi satu hal pada waktu saya bertobat, cuma satu kebenaran yang harus dilakukan, itu firman Tuhan. Amin. Satu hal kebenaran yang harus kita percaya, yaitu Alkitab, Injil itu sendiri. Amin. Ini yang harus kita percaya, harus ada perubahan cara pandang. Nah itu nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak belajar. Makanya perlu belajar firman Tuhan. Amin. Kita perlu belajar firman Tuhan. Terus itu yang pertama. Lalu yang kedua, makanya kalau kita sudah mulai berubah di antara siapa kita di hadapan Tuhan, maka respon kita terhadap orang lain juga pasti beda, betul nggak? Zaman dulu sebelum kita di dalam Tuhan, waktu kita ngadepin orang yang merugikan kita akan jengkel. Kalau kita disakiti, kita akan berusaha untuk membalas. Tapi kan kita berbeda sekarang. Karena kita tahu bukan itu yang harus kita lakukan. Tapi yang lazim dilakukan itu kan. Dunia percayakan hal itu. Makanya kalau kamu merugikan saya tuntut. Dunia mengajarkan kamu punya hak. Kamu berhak untuk mempertahankan hakmu. Tapi Yesus mengajarkan lepaskan hakmu. Wih. Udah beda kan? Udah beda loh. Dunia mengajarkan kamu punya hak. Jangan izinkan hakmu diinjak-injak. Pertahankan. Keadilan harus ditegakkan. Oh iya, keadilan ditegakkan. Tapi coba kita lihat secara jujur, semakin kita berusaha untuk menegakkan keadilan, apakah kita mendapatkan keadilan? Enggak. Ya kan? Makanya ukurannya bukan dunia, tapi ukurannya adalah surga. Bukunya, manual booknya dari surga, yaitu firman Tuhan. Maka perubahan hidup dari cara berpikir kita juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, lanjut ayat yang ke-17, ini kan 16 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang kedua, perubahan jati diri. Tadi kan perubahan sudut pandang, ini perubahan jati diri. Ketika sudut pandang kita sudah diluruskan sesuai dengan firman Tuhan, otomatis jati diri kita semakin dipulihkan, identitas kita semakin dipulihkan. Amin. Perubahan jati diri harus terjadi karena kita bukan ciptaan yang lama, kita adalah ciptaan yang baru. Jadi coba kita lihat yuk. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan kedua. Roma pasal yang 8 ayat yang pertama dan kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan? Yang percaya katakan? Kenapa? Karena Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib buat kita, amin. Bahkan dia sudah ambil bagiannya kita, dosanya kita dilimpahkan kepada dia.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dan Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita harus aminkan hal itu. Lanjut ayat selanjutnya. Kita loncat di Roma 8 ayat yang ke-10 dan 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, siapa yang percaya Kristus ada dalam kehidupan pribadi kita? Amin. Puji Tuhan. Maka, nah ini, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bicara Roh Kudus ya. Ingat ketika Yesus belum terangkat ke surga, Dia berikan janji terakhir kepada murid-muridnya, aku akan memberikan penolong, betul? Itu Roh Kudus itu sendiri. Yuk lanjut. Ayat selanjutnya. Kita loncat ayat 16. Roh itu yang ada dalam gambar beri kita itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah apa? Anak-anak Allah. Garis bawahi anak-anak Allah. Berarti kemarin dulu belum ada bukan anak-anak Allah. Betul? Anak-anak Allah. Ini harus digaris bawahi. Nah kita lanjut ayat selanjutnya. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, siapa yang anak? Haleluya. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, nah ini, kamu bukan lagi apa? Bukan lagi apa? Hamba. Melainkan anak, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Garis bawahi, ahli-ahli waris. Ahli waris apa? Kerajaan surga. Jadi yang kedua ya adalah perubahan identitas, bukan yang tadi yang pertama. Perubahan jati diri ya. Jati diri kita berubah menjadi anak Allah dan bukan sekadar anak Allah aja, tapi kita jadi ahli waris kerajaan surga. Ada identitas yang baru dalam kemampuan pribadi kita. Ada identitas yang baru yang harus kita hidupi dalam kemampuan pribadi kita. Bukan sebagai orang luar, sebagai anak-anak luar, tapi anak-anak ahli waris kerajaan surga. Bukankah itu hal yang luar biasa? Amin. Amin. Jati diri kita diubahkan. Gini loh. Satu kali Nikodemus datang kepada Yesus. Niatnya nguji, betul? Bertanya, melontarkan sebuah pertanyaan. Bagaimana bisa menikmati kerajaan surga? Bagaimana bisa sampai ke surga? Yesus gampang jawabannya. Agak sedikit nggak nyambung sebetulnya, betul ya? Bahwa sebetulnya kalau seseorang tidak dilahirkan apa? Kembali, dia tidak bisa menikmati surga, betul? Tidak bisa menikmati kerajaan surga. Nah kata dilahirkan kembali ini luar biasa banget. Sesuatu yang dilahirkan berarti ada DNA-nya, betul? Sesuatu yang dilahirkan berarti ada sumbernya. Anak saya lahir, kelima anak saya lahir dari rahim istri saya, ada sumbernya. Sumbernya siapa? Saya, bapaknya. Betul? Ya kan? Nah, kata dilahirkan kembali, ini artinya apa? Berarti bukan bicara tentang dilahirkan kembali secara jasmani, tapi secara rohani. Nah, sesuatu yang dilahirkan pasti membawa DNA, betul? DNA kita apa? Kasih. Itu aja. DNA kita kasih. Kita dilahirkan dengan membawa apa? DNA kasih. Makanya perubahan yang ketiga ini yang harus terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Nanti kita sampai di situ. Ya kan? Bukan cuma identitas saja. Jadi identitas kita adalah kasih sebetulnya. Orang ketemu kita bukan cuma sekedar tahu kita Kristen karena kita pakai kalung salib segede gambreng. Enggak. Orang harusnya ngerti dan bisa mengidentifikasikan kita adalah anak Tuhan pada waktu apa? Pada waktu ada perbuatan kasih. Pada waktu apa? Kita menghidupi kasih. Pada waktu apa? Kita berkata tentang kasih. Pada waktu kita berpikir tentang kasih, memutuskan tentang kasih. Fokusnya cuma satu, kasih. Amin. Itu yang membuat kita berbeda. Itu yang membedakan kita. Gitu loh. Kenapa? Karena kita sedang membawa DNA-nya Kristus. Firman Tuhan mencatatkan, kalau kau kekurangan, enggak ada di firman Tuhan mencatatkan begini, kalau kau kekurangan kasih mintalah kepada aku. Tapi yang luar biasa firman Tuhan menuliskan, Allah adalah kasih. Betul? Allah adalah kasih itu sendiri.
Jadi nggak pernah bisa habis karena dia adalah kasih. Dia sumber kasih itu sendiri. Nah Allah atau Tuhan atau Kristus yang kita percayai adalah kasih itu sendiri. Dan pada waktu kita percaya jadi anak Tuhan, kita dilahirkan kembali, jadi ciptaan yang baru, kita membawa DNA-nya seharusnya kan. DNA-nya apa? Simple, kasih. Kasihnya dia. Kenapa? Karena kita ini selamat karena kasihnya dia yang sempurna di atas salib. Betul? Bicara penebusan yang kita bicarakan, bicara pengampunan yang kita bicarakan itu apa? Kalau dibungkus satu bungkusan, kasih yang sempurna. Betul? Jadi DNA-nya kita harus kasih. Ya itulah jati diri kita. Orang Kristen harus dikenal bukan lewat khotbahnya. Orang Kristen harus dikenal bukan lewat kayung salibnya. Orang Kristen dikenal bukan lewat sedikit-sedikit shalom, haleluya, puji Tuhan. Enggak. Ada orang setiap saat ketemu orang shalom, puji Tuhan, haleluya. Begitu sampai di rumahnya halelupa. Aslinya keluar. Kelihatan di depan orang rohani, begitu sampai di rumah ketemu sama istrinya rohana gitu ya. Enggak gitu juga kan. Bukan dari itu, tapi lewat sikap hidup kita. Amin. Lewat sikap hidup. Nah, ini perubahan yang harus terjadi, perubahan jati diri. Lalu yang ketiga, yang kita bangun setelah kita ditebus, kita percaya ditebus dan diampuni. Perubahan fokus hidup. Lanjut ayatnya, ya, perubahan fokus hidup. Ayat yang 18 dan 19 dari 2 Korintus 5. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat apa? Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada siapa? Kami. Jadi fokusnya berubah. Fokusnya berubah. Ada perubahan fokus hidup. Kalau dulu sebelum ditebus dan diampuni kita fokus untuk diri kita sendiri, betul? Betul? Tapi sekarang ketika kita ditebus dan diampuni, kita fokus kepada hati Tuhan. Hidup menghidupi hatinya Tuhan, yaitu apa? Jiwa-jiwa. Nah, sebutkan di sini, pelayanan pertama kali kita itu bukan di mimbar. Yaitu di kehidupan sehari-hari. Yaitu di hubungan. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Mempercayakan pelayanan apa? Pendamaian kepada kami. Pada Paulus dan kawan-kawan. Pelayanan apa? Pendamaian. Bukan pelayanan di GC, bukan pelayanan khotbah, bukan pelayanan main musik, bukan pelayanan worship leader, enggak. Pelayanan di kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Pelayanan pendamaian. Ini fokus dalam hidup kita yang harus kita rubah, harus kita geser. Dulu kita pengen ngertiin terus, tapi hari ini kita mulai belajar karena kita sadar sudah ditebus dan diampuni oleh Tuhan. Dan kita harus hidup menghidupi yang seperti maunya Tuhan, yaitu apa? Belajar untuk mengerti orang, belajar untuk menghargai orang, belajar untuk mengampuni orang, belajar untuk menerima kembali orang yang bersalah kepada kita. Amin. Fokusnya berubah. Bukan aku yang harus ngertiin, tapi aku harus mengerti kehendak Tuhan lewat hidupku dan aku lakukan untuk orang-orang sekitarku. Kenapa? Karena aku sadar pelayanan pertamaku bukan di mimbar, bukan di GC, bukan di gereja, bukan di panggung, tapi di kehidupan sehari-hari yang bicara tentang apa? Hubungan. Permasalahannya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan gak ada yang selalu mulus, betul? Hubungan gak ada yang selalu baik-baik saja. Hubungan gak ada yang selalu aman-aman saja. Pasti ada retaknya, pasti ada konfliknya, pasti ada salah pahamnya, pasti ada asumsinya, permasalahannya begitu. Pada waktu kita hadapi hal itu, fokus kita apa? Diri sendiri atau kehendak Tuhan? Pada waktu kita menghadapi orang yang salah paham sama kita, fokus kita apa? Pengen kita ngertiin sama semua orang? Atau pengen ngerti apa maunya Tuhan lewat hidup saya ketika menghadapi orang yang salah paham kepada kita? Beda fokusnya ya. Kalau ada orang yang dulu merugikan hidup kita, kita berusaha untuk membuat semua orang di sekitar kita juga benci orang itu. Di sini nggak ada yang seperti itu. Online juga nggak ada yang seperti itu. Pernah lakukan hal seperti itu? Ketika kita bertikai, berkonflik dengan orang, keselin banget lah orang itu dah.
Setiap orang yang ketemu sama kita, nggak ada sangkut pautnya sama orang itu, kita selalu ngomong ini, tahu nggak? Si itu loh. Begini. Kita cerita apa yang dilakukan oleh orang itu terhadap diri kita, yang kita anggap itu merugikan kita, kepada semua orang, supaya semua orang tahu bahwa orang itu jahat, orang itu merugikan, orang itu toksik. Dan pada waktu semua orang setuju dengan kita dan merasa kasihan kepada kita merasa, haleluya. Kehidupan yang seperti inilah yang harusnya aku jalani. No, bukan seperti itu. Fokusnya harus berubah. Kenapa? Karena pelayanan pertama kita bukan di mimbar kok. Di hubungan. Bahkan hubungan yang retak, hubungan yang rusak, hubungan yang sempat salah paham, hubungan yang sempat asumsi. Sempat bertikai bahkan. Disitulah pelayanan pertama kali kita. Ini harus jadi fokus kita. Pada waktu aku menghadapi masalah di dalam sebuah hubungan, apa yang jadi fokus saya? Dulu fokus saya sebelum kenal Tuhan, orang harus mendukung saya, orang harus merasa kasihan kepada saya, orang harus membenarkan perbuatan saya. Tapi hari ini fokus saya bukan untuk itu. Fokus saya adalah apa yang Tuhan mau supaya aku lakukan untuk orang yang merugikan saya. Amin. Halo. Saya tulis seperti ini. Yakin kita telah ditebus dan diampuni Yesus. Semudah itu pula lah kita mengasihi dan mengampuni orang. Saya ulangin ya. Yakin kita telah ditebus dan diampuni Yesus. Semudah itu pula lah kita mengasihi dan mengampuni orang. Haleluya. Ini kan bicara fokus yang berubah kan? Dulu kita pengennya, kita nggak ngampunin. Dulu kita pengennya, kita nggak mau berdamai, orang itu harus berdamai sama saya, orang itu harus datang sama saya, orang itu harus minta maaf sama saya, orang itu harus sujud sama saya. Tapi sekarang Yesus ajarkan kepada kita dan kita harus rubah fokus kita. Enggak seperti itu. Hampiri, doakan, berkati loh malah. Betul lah? Berarti kan fokusnya beda ya. Tampar pipi kiri berikan, fokusnya beda ya. Oh beda. Beda. Padahal satu kali Yesus bertanya pada murid-murid berapa kali kita harus mengampuni. Si Petrus yang sesumbar, si Petrus yang banyak bicara ini, ya tiba-tiba dia ngomong ini 7 kali. Wah luar biasa. Kenapa dia ngomong gitu? Karena zaman itu orang bisa mengampuni orang 1 kali aja udah hebat. Mata ganti mata, ya kan? Darah ganti darah. Maka Petrus berpikir mungkin pada waktu dia ngomong 7 kali, bakal dipuji sama Yesus. Luar biasa, kamu penuh dengan kasih. Enggak, malah masih kurang kan? 7 kali 70 kali berapa nggak tahu. Artinya tak terhingga, tidak ada batasnya. Berkali-kali kita harus terus melepaskan pengampunan, menerima kembali. Betul gak? Seperti itu, fokusnya berubah. Ini yang diajarkan dan ini yang harus terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Kenapa? Karena kita sadar dia sudah mati buat kita supaya kita yang hidup. Menghidupi bukan maunya kita, tapi hidup untuk kehendak dia. Amin. Itu orang yang menghargai karya penebusan dan pengampunan Yesus bagi hidup kita. Amin. Kita nggak perlu halipkan Yesus untuk kedua kalinya kok. Dengan bandelnya kita nggak mau melepaskan pengampunan bagi orang lain. Aduh Pak, itu orang itu benar-benar kukuainya luar biasa. Orang itu benar jahatnya luar biasa. Orang itu udah nyakitin saya berkali-kali. Nggak bisa Pak, nggak bisa, saya masih manusia biasa. Oh, jangan salibkan Yesus untuk kedua kali hanya karena kita nggak bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Wujud kita mengucap syukur untuk karya penebusan dan pengampunan Yesus adalah apa? Kita nggak sulit untuk mengampuni orang lain. Amin. Amin. Ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Ya mati buat kita supaya kita yang hidup. Bukan hidup dengan cara kita yang lama lagi. Tapi hidup untuk dia. Amin. Ada perubahan fokus yang terjadi. Ayat terakhir 2 Korintus pasal 5. Ayat yang ke-19 dan 20. 2 Korintus yang 5 ayat 19 dan 20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan, perhatikan, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ingat tadi yang saya sudah dibahas di awal, ketika dia kayu salib dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Padahal bukan nggak tahu, tahu banget. Bukan nggak sadar, sadar banget. Tapi Yesus gak mau lihat semuanya itu. Dianggap gak ada. Justru Yesus berkata, ampuni mereka. Yesus punya pikiran gini, mereka layak untuk terima pengampunan. Luar biasa Yesus ya. Gak diperhitungkan kesalahannya. Padahal udah jelas-jelas nyakitin Yesus kan? Jelas. Ya telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada, sekali lagi, kepada kami. Jadi kami ini adalah apa? Garis bawah ini. Adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi gini loh, pada waktu kita percaya kita sudah ditebus dan diampuni oleh Yesus. Kalau kita enggak nginjil, kalau kita enggak memberitakan kabar sukacita, kalau kita enggak membawa kabar baik kepada orang-orang sekitar kita, berarti kita tidak menghargai karya salib atas hidup kita. As simple as that. Fokusnya berubah. Bukan yang penting aku sudah diberkati, aku selamat, enggak. Tapi bagaimana caranya, keselamatan yang sudah aku terima, aku bisa share, aku bisa bagi, aku bisa suarakan pada orang-orang sekitarku. Orang kalau benar-benar menghargai penebusan dan pengampunan Yesus, pasti enggak pernah bisa berhenti untuk tidak bersaksi. Halo, permasalahannya begini. Kapan terakhir kali kita mulai menceritakan tentang kasih Kristus untuk orang-orang di sekitar kita? Kapan terakhir kali kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Padahal kita hidup dengan penuh kebaikan Tuhan. Betul? Kapan terakhir kali kita punya kerinduan, aku pengen cerita tentang Injil. Aku pengen cerita supaya mertuaku, saudaraku, mungkin temanku, sahabatku juga bisa merasakan keselamatan yang sudah aku terima dan aku alami. Enggak tuh. Yang penting kita fokusnya aku selamat, yang lainnya ya urusan mereka. Enggak begitu. Ingat baik-baik ada kata apa? Utusan. Artinya kita dikasih kepercayaan dan titipi kepercayaan sama Yesus. Lewat hidupmu yang sudah ditebus dan diampuni. Kau pun juga harus membawa kabar sukacita itu, memperkenalkan itu kepada orang-orang sekitarmu. Supaya mereka juga ditebus dan diampuni. Amin. Fokusnya berubah. Enggak ke dalam tapi keluar. Enggak ke dalam tapi ke atas. Haleluya. Saya berdoa di tempat ini muncul anak-anak Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Karena kita sudah merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa untuk hidup kita. Terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Gak usah gini deh, Pak tapi saya gak berani ngomong sama orang, takut salah. Minimal gini, doain mereka. Jujur ya, kapan terakhir kita ketika kita berdoa, gak fokusnya kepada diri sendiri. Tapi kita mendoakan jiwa-jiwa. Kita mendoakan orang lain, kita mendoakan saudara kita yang belum kenal Tuhan. Enggak tuh, kita fokusnya pada masalah kita fokusnya pada keinginan kita fokusnya pada kebutuhan kita. Tapi kita enggak pernah cari kehendak Tuhan. Dan ketika berdoa, kita fokusnya ke dalam. Doa yang paling disuka, salah satu doa yang disukai oleh Tuhan adalah apa? Doa syafaat. Amin. Ketika kita luangkan waktu kita, serahkan hati kita, hidup kita, pikiran kita kepada Yesus. Bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Itu disukai oleh Tuhan. Kenapa? Fokusnya udah berubah. Bayangkan kepada waktu kita sebagai orang-orang yang percaya sudah ditebus dan diampuni oleh Tuhan. Kita berubah cara berpikirnya, sudut pandangnya, berubah identitasnya. Ingat kita ini ahli-ahli waris kerajaan surga. Bukan lagi anak jalanan, artinya kita harus menata hidup kita layaknya kita adalah ahli waris kerajaan surga. Lalu yang ketiga, perubahan daripada fokus hidup kita. Kita harus fokus bukan kepada diri sendiri lagi, tapi fokus pada rencana Tuhan harus terjadi lewat kehidupan saya. Itu orang yang menghargai karya penebusan dan pengampunan Yesus di atas kayu salib. Sekali lagi, penebusan dan pengampunannya absolut udah pasti. Udah pasti. Permasalahan yang terpenting ini,
setelah kita sudah menerima penembusan dan pengampunan, apa yang kita lakukan? Itu yang harus terjadi dalam keberbedaan, yang harus kita pelajari, yang harus kita bangun, yang kita budayakan dalam hidup kita. Karena itu yang belum pasti. Harus berubah kan? Harus berubah, harus berubah, harus berubah. Pada waktu kita lakukan hal itu, kita fokusnya ke diri sendiri, fokus pada rencana Tuhan. Saya percaya, masalah berkat, masalah pemulihan, masalah kesembuhan, masalah yang lain-lain, itu akan ngejar hidup kita. Amin. Karena carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka selalu akan ditambahkan dalam hidup kita. Fokusnya kepada kerajaan surga, dan pengertiannya adalah kita adalah duta kerajaan surga di muka bumi ini. Utusan. Amin. Senggol kanan kiri katakan, kamu adalah utusan Kristus untuk kabar baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hambamu berhenti berbicara. Tapi hamba sungguh sangat percaya bahwa kuasa dan kasih Kristus tidak berhenti sampai disalib saja. Tapi akan terus mewarnai setiap langkah kehidupan kami. Khususnya kami pada anak-anak Tuhan yang terus sudah menerima kuasa dan anugerah Tuhan begitu luar biasa. Kami sadar kami hidup hari ini bukan karena kami hebat, tapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan begitu luar biasa kau limpahkan juga dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur akan hal itu dan wujud kami mengucap syukur. Kami mau terus ubah cara berpikir kami, sudut pandang kami. Kami mau terus belajar untuk berubah supaya identitas kami semakin diperjelas. Karena kami tahu kami sekarang bukan anak-anak luar, tapi kami adalah ahli waris kerajaan surga. Dan kami mau terus berubah untuk tidak fokus pada diri sendiri, tapi fokus kepada kehendak Tuhan. Mendahulukan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi kami bahkan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin.